Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatannya, yang dengan penuh rasa kesyukuran, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hambanya yang selalu terus bersyukur kepadanya. Nikmat yang telah diberikan tentu kita tidak akan bisa menghitungnya. Meskipun lautan menjadi tinta dan seluruh pohon yang ada di bumi menjadi penanya, tentu belumlah cukup untuk menuliskan berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita, guru yang luar biasa yang telah mengantarkan umatnya dari zaman gelap gulita menuju zaman yang penuh terang benderang, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang selalu istiqomah di jalan yang telah beliau ajarkan. Beliaulah seorang guru yang penuh kesabaran. Beliaulah seorang guru yang penuh cinta dalam mendidik. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa terus belajar, kita bisa terus menimba ilmu yang mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan senantiasa dicatat sebagai amal pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada materi ketujuh dari seluruh rahasia guru dahsyat, yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru telah mengikuti materi 1 sampai materi ke-6. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di materi ke-7, yaitu dekat dengan Sang Pencipta. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah rahasia yang sangat luar biasa bagaimana seorang guru harus dekat dengan Sang Pencipta. Tentunya kita semua yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengatur segalanya, yang maha membolak-balikan hati manusia. Begitu juga dengan siswa atau dengan murid yang kita ajarkan. Tentunya Allah yang membolak-balikan hati mereka. Mereka bisa menjadi murid yang pintar, mereka bisa menjadi murid yang bermasalah. Tentu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah nyata dari seorang guru. Kisah ini berawal dari pengaduan para wali murid kepada sang guru lantaran ada seorang murid yang sering menjahili anak-anak teman-temannya. Tentu di dalam sebuah kelas atau dalam sebuah sekolah pasti ada murid yang berperilaku seperti ini. Si murid tadi seringkali jahil mengambil barang-barang temannya. Tak jarang si murid tadi membuat onar di kelas ya. Lantaran kenakalannya tersebut, para wali murid mengadu kepada sang guru. Namun beberapa hari sang guru tak melakukan apa-apa kepada si murid yang bermasalah tadi. Tak terlihat si guru menegur, apalagi menghukum si murid itu. Sebagai wali murid tentu merasa heran dengan apa yang dilakukan si guru tersebut. Mereka pikir
si guru akan menghukum keras si murid tersebut, sebagaimana kebanyakan guru-guru yang lainnya. Namun sekian hari berlalu, ternyata terlihatlah sebuah perubahan pada si murid. Kini ia lebih rajin beribadah, sangat berbeda dari kelakuan sebelumnya. Karena si wali murid heran dengan apa yang dilakukan oleh si murid yang tadi, mereka pun kembali kepada sang guru. Mereka bertanya dengan sangat heran, kok sekarang si murid itu berubah drastis dari sebelumnya? Padahal si wali murid pun tak pernah melihat sang guru menghukum muridnya itu. Karena terus penasaran, akhirnya para wali murid itu bertanya, apa rahasianya sehingga si murid tadi berubah? Karena sang guru juga ingin memberikan sedikit ilmu pada wali murid tersebut, akhirnya ia menceritakan apa rahasianya. Bahwa seperti apa yang para wali murid lihat, bahwa ia tak menegur ataupun menghukum si murid itu. Yang dilakukannya hanya berdoa setiap selesai sholat malam. Ia meminta kepada Allah agar si murid tadi menjadi anak yang soleh, rajin, dan tak lagi membuat kenakalan. Dan seperti yang dilihat oleh para wali murid, sekarang si murid tadi telah menjadi lebih baik. Kisah ini banyak memberikan pelajaran kepada kita bahwa tak selamanya hukuman itu perlu kita lakukan. Ada yang perlu kita lakukan, yaitu bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dan memohon padanya untuk kebaikan anak didik kita. Jangan sampai kita mengharapkan doa dari para murid kita, namun pada kenyataannya kita sendiri tak pernah mendoakan mereka. Bisa jadi mereka melawan dan tak patuh kepada kita lantaran kita tak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah, semakin kita dekat dengan Pencipta kita, maka Allah akan lebih mudah mengabulkan doa-doa kita. Berdoalah untuk kebaikan para murid kita. Berdoalah untuk segala kebaikan pada murid kita. Insya Allah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Apalagi doa seorang guru kepada muridnya, tentu akan lebih mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa kita. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya akan sangat berpengaruh apa yang kita katakan kepada murid kita. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita baik dalam beribadah, insya Allah segala perkataan kita akan lebih mudah dipahami oleh para murid kita. Dan begitu pun sebaliknya, semakin kita bermaksiat, semakin kita jauh kepada Allah, maka murid kita pun akan semakin sulit untuk kita nasihati. Dekatlah dengan Sang Pencipta. Semakin kita dekat, maka kita akan semakin mudah untuk menaklukkan hati para murid kita. Demikian materi ke-7, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di audio-audio Rahasia Guru Dahsyat yang lainnya. Terima kasih. Salam saya Riswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.